Halo guys dan girl, balik lagi di One Passion Video. Kali ini kita mau bikin video tentang si gel UR ya, si Kang Sliding yang versi UR-nya nih. Kita skill set bentar. Single, ampas, skill 2, 450, kalau berkipis 600. Terus bisa inflict special setter. Ya ini udah yang kedua nih. Yang pertama si Atomic nih, yang kedua. Ada juga stun single target ke main targetnya. Kalau berkipis jadi kolom, jadi depan belakang. Special setternya 12%, more direct damage, terus 15% berkipsek. Kalau setter damage-nya lebih lemah daripada si Atomic, dia 180. Berkipsek 230, cuman kipseknya lebih ke buat stunnya biar jadi sekolom sih. Dan ini per layer ya, jadi dikali 3 mentok-mentok. Seperti biasa. Langsung saja ke pasif biar cepet ya, karena kita bukan fokus di skill setnya. Dapat speed, evasion 55%. Kalau bintang 5, nah ini value-nya juga di bintang 5 nih. Jadi ngasih evasion ini ke temen sekolom. Wah, ini jos nih. Ya waktu awal-awal rilis si gel ini, cara paling jos itu metal bed sih. Metal bed dikasih evasionnya dia nih, jos banget. Kipseknya nggak terlalu signifikan lah ya, meningkat tapi nggak signifikan, tetap tinggi sih 55 ke 60% kesempurnaan, tapi tidak signifikan jatuhnya. Sama dia juga bisa ledakin loh, nggak ngeledakin sih, inflict lah lebih tepatnya. Dia juga akan inflict kayak golden ball nih, 500%. Kalau P5 langsung jadi 650 ke semua musuh yang ada special setter. Betul sekali, kalau sama Atomic otomatis pasti meledak ini 2 kali 3 kali ya, cuman karena speedster ya kan tidak full attack persen. Lanjut lagi ke awaken pasif. Di sini ada permanent specialist speed up 28%. Kalau awaken 2 jadi 32%. Nah ini 28% udah mendekati 30% ya. Tipis. Awaken satunya aja tipis sama si Sonic UR. Mantap ini. Cuman temen yang seru sama dia itu 92%. Jadi walaupun tipis di bagian si gelnya ngelawan Sonic yang Awaken 2, tapi kalau Sonicnya full set, kalah temennya satu row lagi, makin kalah makin jauh, makin kalahnya jauh. Cuman kalau di Awaken 2 kan jadi 96%. Wow, ini sih sadis sih. 32 96. Cuman bukan hanya itu loh value-nya dari Awaken 2-nya si gel ini. Value-nya juga permanen immune to stun-nya ini loh. Immune to stun ini mantap. Untuk seorang speedster ini berharga loh. Jadinya terjamin dia bisa jalan waktu giliran dia. Oke, sebelum kita ke situ, ini ada perubahan nih di bagian shatternya sendiri. Receive 12% atau 15% more direct damage. Yang bagian ini ternyata DC berubah menjadi reduce damage free. Termasuk Sonic tadinya patokan gue kenapa kayak gini kata-katanya, karena skill 1 Sonic itu receive more damage. Seperti itu guys. Makanya gue mematok kata-kata seperti ini. Tapi setelah keluarnya si Atomic, bahkan si Sonic pun berubah. Ini kalau gue salah mohon maaf ya, soalnya gue kan mainnya di CN. Gue kan kesinya cuma ngintip bentar doang. Tapi seingat gue dulu waktu gue awal-awal ngintip, di Sonic skill 1 deskripsinya tuh increase more damage target yang lagi setter atau terjatuh. Nah sekarang berubah ya, biar lebih rapi lah. Plus kalau kalian lihat di si Atomic dengan si G4, dia ada deskripsi bawah tambahan tuh, kayak ada garis, terus setternya tuh apa efeknya. Nah kayaknya supaya patch baru ini supaya lebih rapi aja bacanya. Nah karena sudah berubah, kita rubah juga jadi begini. Reduce damage free by 12%. Kalau ulti jadi 5%. Semuanya tetap, efeknya tetap nggak berubah ya. Bagian tipe damage yang terpengaruh yaitu direct atau normal damage. Special damage, api, detonate, pokoknya apapun itu di luar daripada direct damage itu nggak ngaruh. Damage free berkurang itu nggak ngaruh. Kalau tidak dirubah ya, ini soalnya sering berubah nih. Cuman ya kita akan update terus saja. Untuk saat ini seperti ini. Terus shatter damage ini
semua tipe serangan yang diterima targetnya ngaruh loh. Jadi kalau misalnya ada TTM, per curut ini akan trigger 690% attack-nya si Gale nih buat bossing diduetin. Mantap ini men. Ini bagian bab gear. Ini yang kelasnya. Sedangkan ini yang grapplernya. Menurut gua yang penting tuh justru speed persennya sih. 2 kalau bisa 3 ya. Ini udah kayaknya kata kutip wajib sih 3 ya. Kalau class-nya yang penting ngisi lah ya, mau attack mau HP juga nggak terlalu penting. Resistance-nya juga itu juga kalau misalnya dapet, jadi nggak usah ngejar sampai 3, justru speed persennya yang kali 3-nya itu penting ya. Kenapa pakai resistennya? Biar agak lama lah, biar nggak kena ini. Sekalian sigilnya juga pakai resisten juga. Terus karena memang dia nggak terlalu penting-penting banget, ini yang bagian buff gear, bahkan semuanya itu nggak usah dibintang-bintangin, mentok-mentok bintang 2 lah ya. Nggak usah dibintangin juga nggak apa-apa, soalnya ini Spitzer. Kalau untuk gear setnya tentunya Fieri, kalau nggak ada nggak apa-apa yang ini, cuman sudah pasti Fieri sih paling mentok ya. Speed atasnya ya terserah lah, mau attack mau HP mau defense sekalipun nggak apa-apa, tapi kalau bisa attack speed lah sekalian, buat nama-nama sedikit deh men. Cuman nggak penting, yang penting speednya justru. Ini value si Gale ini di PvP ini polos aja 95 menurut gua. Apalagi extra statnya dari Awaken 1 dari versi 1-nya gratis ya. Dari versi 1-nya gratis, jadi nggak perlu ribet-ribet juga nyari SR plusnya. Kalau Awaken 2 ini, kalau keepsake kurang begitu value dia. Justru keepsake value-nya buat PvE atau PvB, buat nambah shatter damage. Kalau PvE buat control stun-nya itu penting banget. Walau stun-nya lebih banyak kan yang V1-nya 3, tapi V2-nya ini nggak ada limit. Jadi kalau untuk PvE yang kelas-kelas tinggi, ini penting loh. Soalnya biasanya kita udah round 3 ke atas tuh udah mulai lepas tuh kan PvE unit. Itu mereka kan dalam-dalam tuh pukulannya. Kalau masih bisa dihentikan, car-car kunci dari tim musuh ini membantu sekali nih. Makanya keepsake-nya lebih ke PvE. Soalnya banyak dispeller di PvP. Sedangkan di PvE-nya 75 basicnya, nggak terlalu signifikan, soalnya cuma 1 stunnya. Terus damage-nya oke lah, so-so, cuman ya nggak bisa mengalahkan juga yang powerhouse di urusan DPS. Ya oke lah. Tapi kalau di keepsake-an, selain damage-nya juga mulai mumpuni karena ada shatter damage, stunnya itu mantep banget. Sedangkan Awaken 2-nya gimana di PvE? Nggak ngaruh ya, Awaken 2-nya nggak ngaruh di PvE. Nggak ngaruh banget Awaken 2-nya, hanya keepsake-nya, kebalik sama PvP. Tentunya bantu juga, setidaknya memaksa musuh untuk ambil Hellfire atau masukin G4 kasarnya. Kalau misalnya kalian keepsake-an. Cuman Hellfire itu sendiri masih top unit saat ini, jadi nggak perlu dipaksa pun orang udah masukin. Itu masalahnya kenapa keepsake-nya turun di PvP. Sebenarnya bagus supaya maksa orang pakai Hellfire, tapi Hellfire-nya sendiri ya orang nggak dipaksa juga kayaknya tuh dimasukinnya. Tergantung kalau misalnya nanti Hellfire ternyata nggak ada yang ambil, atau malah nggak ambil G4 juga. G4 kan emang dikit yang ambil. Chipsetnya tentunya sangat berguna untuk nyetun. Setidaknya permasalahannya yang dipaksa itu cara utama saat ini. Kita lihat update ke depannya. Tapi untuk saat ini PvP Awaken 2-nya, sedangkan PvE itu keepsake-nya. PvB ya lumayan nih, damage-nya tinggi loh damage-nya. PvB tinggi. Terus ini kalau berkeepsake menurut gua ya. Dan ini kira-kira Awaken 2-nya untuk PvP, sedangkan keepsake untuk PvE dan PvB. Sekarang Gale recommended line up. Ini basicnya. Terus ini pakai Drive Knife. Ini fullnya menurut gua kayak gini. Tentunya si Gale harus satu kolom sama si MB biar MB-nya dapat evasion. Kebalik si Mitriu sekarang itu sekolom sama si Atomic. Kenapa? Biar ngasih non-crit damage free ke Atomic. Kebalik. Kalau misalnya kalian posisinya terbalik nih antara Atomic dengan MB, wah ini rugi bandar kalian. Soalnya si Atomic udah ada evasion, nggak bisa kena evasion lagi sama si Gale. Sedangkan si MB udah ada non-crit, nggak bisa juga dapat non-crit dari si Suiryu. Atau kalau mau si King yang dikasih non-crit sama si Suiryu juga oke. Kayak gitu guys. Ini sedikit varian.
Terus kalau misalnya si Gale-nya tidak awaken 2, ke atas ya, ke atas depan. Soalnya di spell priority itu atas depan. Cuman kalau awaken 2 bebas lah di mana aja juga. Ini recommendednya yang buat pengganti, misalnya nggak ada Midryu, ya oke lah Goketsu. Misalnya nggak ada G4 untuk free slotnya, bisa banget PM masih. Sekarang pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Gale apa King nih? Gale di banner nanti tanggal 1 atau King di comeback? Wah ini nih, ini paling jos nih. Apalagi server-server baru ya, Ini kalau gue bantu jawab aja, sebenarnya lempar koin pun nggak masalah. Mereka berdua ini fondasi. Gale ini bukan hanya spitzer loh. Dia controller, dia juga bisa ngasih energi. Plus kalau misalnya lawan server yang agak lebih tua dikit, yang ada Sonicnya, mencegah energi kalian kering sama si Sonic. Fondasi core, ya bisa dibilang kayak core lah ya. Sedangkan sebelah kanan juga sama, dia ngasih HP shield, ngasih special guard, terus bisa juga follow up. Ini juga core nih, jadi style core-nya udah ada nih di basic dia. Jadi keberadaan mereka berdua ini sangat membantu menjadi fondasi awal tim kalian. Nah, gimana mecahnya bang? Berdasarkan style kalian. Kalian tuh mainnya PvP atau PvE? Kalau PvP lebih si Gale, karena ada energi, nggak bisa dikuras oleh Sonic musuh. Terus jalannya kemungkinan besar jalan duluan. Kalau misalnya duelnya bener-bener Gale versus King, otomatis Gale yang jalan duluan. King-nya berkipsek, Gale-nya berkipsek juga bisa dikontrol di stun, ya kan? Kayak gitu-gitu guys. Lebih ke Gale-nya. Terus misalnya ketemu sekalipun, tapi kan King bisa ngasih berserk damage. Kalian bisa nggak, mampu nggak ngabisin buku-buku material mastery untuk naikin curut? Nggak bisa kan? Tetap butuh cara lain juga si King-nya. Nggak bisa langsung sendiri doang. Sama aja berarti. Si King dan si Gale butuh tambahan UR lain satu lagi. Ya jadi sama aja kondisinya. Berserk damage si King buat yang belum tahu, temen yang dapat berserk buff-nya, mastery-nya harus tinggi karena dikalkulasi mastery dia dengan mastery target, bukan mastery si King. Jadi si King tetap butuh temen juga. Jadi mereka berdua ini benar-benar sama cara fondasi. Itulah kenapa kalian bingung, karena mereka ini berdua nih cara fondasi tertinggi saat ini menurut gua. Ya, Gale untuk PvP, sedangkan si King untuk PvE. Itu menurut gua, karena di PvE itu nggak ada mastery cuy. Kalian bawa King dibandingkan bawa Gale itu lebih lancar bawa King, karena pakai Golden Ball saja berserk damage-nya wah merajalela di PvE ya. Sedangkan King si Gale bawa Golden Ball ngap, bawa Golden Ball enggak. Ya paling inflict yang tadi 600% attack-nya si Gale sebagai setter damage ya, tapi tidak seampas itulah si Gale kasarnya di PvE sekalipun, karena ada controller juga kan. Cuman tetap tinggian King kemana-mana. Jadi kesimpulannya, kalau kalian fokus PvP pilih Gale, kalau kalian fokus PvE pilih si King. Sedangkan di bossing ya mereka berdua so-so lah ya. Oke, itu dia. Kalau untuk si Gale-nya sendiri gimana bang? Nah untuk Gale-nya sendiri nih, sekarang ini kesampingkan King. Tadi kita udah jawab ya, antara Gale atau King sudah terjawab lah ya. Sekarang katakanlah kalian udah punya King, atau kalian nggak punya King dan nggak mau ngambil King. Si Gale sendiri itu sebenarnya liatnya ke Sonic. Ada nggak Sonic UR? Kalau nggak ada, gue sih rekomen ambil si Gale. Secara general, kalau ada Sonic UR, gue sih saranin skip aja si Gale ini, karena punya 2 spitzer itu ngap cuy. Itu sih patokannya. Soalnya ini walau lebih baik, tapi Sonic masih bisa jalan lah, masih cincai lah. Kecuali kalian top ranker ya, nggak punya Sonic, wah gue sih saranin ambil Gale sih. Kalau ada mau tanya yang lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.